Pada tanggal 16 April 1996, kepolisian London mendapatkan laporan dari seorang pria 48 tahun yang bernama James Patterson Smith, yang mengatakan kalau dia tanpa sengaja telah menghilangkan nyawa kekasihnya setelah mereka bertengkar di bathtub. Dia mengatakan kalau kekasihnya menghirup air lalu meninggal setelah dirinya berusaha memberikan resusitasi. Polisi dan forensik tidak akan pernah menyangka kalau mereka akan mendapatkan korban dalam kondisi yang amat sangat mengenaskan, yang tidak pernah mereka jumpai selama puluhan tahun bertugas. Korbannya bernama Kelly Ann Bates yang baru berusia 17 tahun ketika itu. Kelly diketahui telah menjalin hubungan dengan James sejak baru berusia 14 tahun. Tapi Kelly menutupi usia James yang sebenarnya dari orang tuanya, karena Kelly tahu orang tuanya pasti tidak akan setuju. Kesan pertama ibu Kelly ketika melihat James adalah ada perasaan takut yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ibunya ingin sekali menarik Kelly untuk keluar dari hubungan cintanya dengan James. Rupanya, suatu saat perasaan ibunya terbukti benar. Pada usia 16 tahun, Kelly yang telah keluar dari sekolah kemudian memilih untuk tinggal bersama dengan James di Furnivall Road, Manchester. Setelah beberapa bulan tinggal bersama, Kelly dan James sempat berpisah karena sebuah pertengkaran. Kelly kembali ke rumahnya dan tinggal bersama orang tuanya. Pada saat itu, orang tuanya menyadari kalau di tubuh putrinya terdapat memar. Tapi ketika ditanyakan, Kelly beralasan kalau dia sempat terjatuh. Beberapa bulan kemudian, atau tepatnya bulan November 1995, Kelly kembali rujuk dengan James, dan mereka sekali lagi tinggal bersama di rumah James. Tapi, setelah 1 bulan tinggal bersama dengan James, Kelly semakin menarik diri dari semua orang dan berhenti dari pekerjaan paruh waktunya di bulan Desember 1995. Sejak saat itu, keluarganya kesulitan untuk bertemu dengan Kelly. Orang tuanya hanya mendapatkan kartu ucapan dari Kelly yang dituliskan oleh James pada hari anniversary dan hari ulang tahun mereka. Ketika saudara lelaki Kelly mendatangi rumah James untuk melihat keadaan Kelly, James mengatakan kalau Kelly sedang tidak ada di rumah. Lalu, ketika tetangga yang merasa janggal menanyakan keberadaan Kelly karena tak kunjung melihatnya, Kelly dimunculkan sesaat di jendela loteng oleh James. Hingga sampailah di tanggal 16 April 1996, di mana Kelly pada akhirnya dilaporkan telah kehilangan nyawa tanpa sengaja di tangan James. Ketika polisi sampai di rumah James, mereka dapat menemukan darah Kelly di setiap sudut rumah. Kecurigaan bertambah setelah mereka melihat kondisi korban yang tanpa busana dan penuh dengan luka di dalam kamar. Dokter forensik yang memeriksa jasad Kelly bahkan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Mengapa? Karena hasil dari pemeriksaan diketahui kalau Kelly telah mendapatkan sekitar 150 luka penyiksaan di sekujur tubuhnya. Di antaranya, luka melepuh di bokong dan kaki kiri, luka bakar di paha atas akibat setrika panas, lengan patah, banyak luka akibat pisau, garpu, dan gunting, luka dalam mulutnya, kedua tangan yang hancur, pada telinga, hidung, alis mata, mulut, bibir, dan kakinya, luka yang disebabkan oleh sekop dan gunting rumput, kedua bola matanya telah dicungkil sekitar 1-3 minggu sebelum kematiannya, luka pada rongga mata yang telah kosong, sebagian di kaki, dan dehidrasi. Sedangkan penyebab kematiannya adalah karena tenggelam setelah kepalanya dipukul menggunakan shower. Rupanya, selama 1 bulan terakhir dalam hidupnya, Kelly disiksa dalam keadaan diikat ke pemanas dan furnitur rumah. Terkadang dia diikat di lehernya menggunakan pengikat, dan terkadang menggunakan rambutnya sendiri. Setelah diselidiki, diketahui kalau ternyata James memiliki riwayat sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan pertamanya berakhir dengan perceraian setelah 10 tahun, karena sikapnya yang kasar terhadap istrinya. Lalu, kebengisannya berlanjut dengan menganiaya kekasihnya yang tengah mengandung anaknya. Sampai akhirnya kekasihnya berhasil pergi meninggalkan dia, setelah sebelumnya sempat hampir ditenggelamkan di bathtub. Begitu pula dengan kekasihnya yang lain, yang baru berusia 15 tahun, dan ketika itu kepalanya dibenamkan di bak cuci piring oleh James.
Beruntung gadis itu masih selamat dan berhasil pergi dari James. Hingga akhirnya, Kelly datang dalam hidup James dan menjadi tempat pelampiasan segala kelakuan jahatnya selama ini. Menurut dokter, tindakan yang James lakukan sangat sistematis dan intensif, dengan tujuan untuk memberikan rasa yang teramat sakit pada korbannya. Atas semua bukti penyiksaan itu, James dituntut penjara seumur hidup. Tapi, James beralasan kalau tindakan yang dilakukan pada Kelly disebabkan karena Kelly yang menantangnya untuk melakukan itu. James bahkan mengarang cerita dengan mengatakan kalau Kelly sering berpura-pura pingsan dan senang menimpa dirinya sendiri. Diketahui kalau James menderita gangguan paranoid parah dengan rasa cemburu yang tidak wajar. Untuk kalian para wanita yang memiliki pasangan dengan tabiat yang kasar dan suka memukul, jangan pernah ragu untuk meninggalkan mereka. Sebab, setiap orang yang dilahirkan ke dunia pasti memiliki tujuan yang sudah dirancang oleh yang di atas, bukan untuk menjadi bahan pukulan dan siksaan orang lain. Ingatlah selalu kalau kamu berharga dan memiliki arti bagi orang lain. Jika dia tidak menghargaimu, maka kamu hanya bertemu dengan orang yang salah. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.